Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas FTX token atau FTT. Bagaimana kabar kalian? FTT Army, semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday walaupun FTT ini bikin bangkrut, teman-teman ya. Oke, tidak masalah ya selama kita berinvestasi menggunakan dana dingin, dana bebas. Dan buat teman semua, video ini hanya sekedar sharing, berbagi informasi, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas sekali lagi, teman-teman. Oke, kita pantau dulu untuk BTC di angka 260 juta, Ethereum 18,9 juta, BNB 4,2 juta rupiah, teman-teman. Jadi semakin merosot untuk global crypto market cap ya hari ini ya. Terutama untuk FTX juga turun 9,23% hari ini dan masih membentuk candlestick berwarna merah ya. Oke, kita langsung pantau aja dulu ya untuk berita pertama di sini. Jadi ada Komite DPR Amerika Serikat mengumumkan dengar pendapat tentang keruntuhan FTX, teman-teman. Jadi dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Maxine Waters saat ini, Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat telah mengumumkan sidang tentang keruntuhan FTX. DPR Amerika Serikat dengan cepat mencari jawaban atas kehancuran financial platform tersebut. Sidang telah ditetapkan untuk bulan Desember ini dan DPR akan berbicara dengan beberapa pemain utama yang terlibat dalam kegagalan tersebut. Ini termasuk pendiri yang dipermalukan Sam Bankman-Fried dan perusahaan perdagangan kuantitatifnya yang terhubung di Alameda Research, teman-teman. Jadi sidang FTX ini resmi ditetapkan ya. Itu adalah kontroversi yang mengguncang dunia kripto dalam 2 minggu terakhir, salah satu platform pertukaran kripto paling terkenal di planet ini. FTX mulai kejatuhannya yang tragis dan apa yang dimulai sebagai token asli FTT yang anjlok pada akhirnya akan mengalir ke pengisian kebangkrutan untuk FTX. Selain itu juga kami menyaksikan pengunduran ya di sini dari Bankman-Fried sebagai CEO. Ini semua diperbesar oleh laporan bahwa kejatuhan perusahaan mengikuti penggunaan aset pelanggan yang tidak tepat oleh Bankman-Fried. Selain itu dilaporkan bahwa dia menggunakan mereka untuk mendanai taruhan yang dibuat oleh platform saudaranya Alameda Research. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pertukaran menjadi utang miliaran dolar, teman-teman. Sekarang Komite Layanan Keuangan DPR Amerika Serikat telah mengumumkan sidang untuk kejatuhan FTX dan akan mencari jawaban atas kemerosotannya. Dalam sebuah pernyataan, Ketua Maxine Waters membahas perlunya penyelidikan menyusul dampak platform yang bangkrut terhadap industri cryptocurrency. Jatuhnya FTX ini telah menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi lebih dari 1 juta pengguna, kata Waters, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang biasa menginvestasikan tabungan mereka yang diperoleh dengan susah payah ke dalam bursa mata uang kripto FTX ya. Dan untuk menyaksikan semuanya menghilang dalam hitungan detik. Jadi Waters menambahkan, itulah mengapa dengan sangat mendesak saya bersama dengan rekan saya, anggota peringkat McHenry, mengumumkan niat komite untuk mengadakan sidang untuk menyelidiki runtuhnya FTX. Anggota peringkat Patrick McHenry bekerja dengan Waters dalam kasus ini dan dia menambahkan pengawasan adalah salah satu fungsi Kongres yang paling penting dan kita harus menyelesaikan untuk pelanggan FTX dan rakyat Amerika. Di McHenry menyimpulkan penting bagi kami untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan agar pelaku yang dipertanggungjawab dapat memanfaatkan teknologi untuk membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, teman-teman. Untuk FTX lagi ya di sini gugatan muncul terhadap Tom Brady, Stephen Curry dan lainnya atas pengesahan FTX. Jadi jatuhnya pertukaran FTX membuat semua orang di ranah kripto berbicara, bukan hanya para investor yang mengungkapkan keprihatinan ya. Tetapi regulator di seluruh dunia juga telah mengidentifikasi bencana tersebut sebagai titik krisis yang dapat mempercepat regulasi. Jadi setelah mengajukan kebangkrutan bab 11, EBF mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan, namun dana jutaan investor dan nasabah dalam bahaya. Ini terutama karena FTX ini adalah karena pemain besar dan kunci dalam industri kripto, kekohanannya yang ditunjukkan Bankman-Fried ke dunia luar memikat jutaan orang untuk menuangkan tabungan hidup mereka ke dalam bursa. Jadi dalam satu pengawasan terbaru terhadap FTX, gugatan diajukan oleh sekelompok investor dan gugatan class action ditujukan untuk FTX Sam Bankman-Fried dan juga selebriti lain yang mempromosikan pertukaran tersebut di masa lalu, teman-teman.
Jadi selebritas terkenal memiliki promosi FTX. Gugatan tersebut menuduh bahwa pertukaran Bankman-Fried dan para selebritas berpotensi menjadi bagian dari skema untuk menipu investor. Itu juga menuduh ya bahwa investor dirancang untuk memanfaatkan investor yang tidak canggih dari seluruh negeri. Jadi firma hukum terkemuka Skirrell Fraser LLP dan firma hukum membawa gugatan tersebut ke pengadilan distrik Selandia, Florida. Gugatan tersebut juga menuduh bahwa para tergugat adalah peserta aktif dan penawaran para penjualan sekuritas yang tidak terdaftar dalam bentuk rekening yang menghasilkan imbal hasil. Jadi gugatan tersebut mendapat pukulan terhadap banyak selebritas dan atlet yang memainkan peran mereka dalam promosi FTX, teman-teman. Ya, beberapa selebriti ini termasuk Tom Brady, Stephen Curry, mantan bintang NBA, dan Kevin O'Leary, kemudian Golden State Warriors, teman-teman. Jadi bisnis FTX ini didasarkan pada representasi palsu dan perilaku menipu. Meskipun banyak email dan teks FTX yang memberatkan telah dihancurkan, kami menemukan dan itu adalah bukti bagaimana skema penipuan FTX dirancang untuk mengambil keuntungan dari investor yang tidak canggih dari seluruh negeri. Jadi runtuhnya FTX ini adalah dan efek riaknya mulai menjatuhkan banyak orang dan entitas terkait dengan pertukaran, teman-teman ya. Mengenai Bitcoin ya, di sini ada Arthur Hayes siap membeli Bitcoin seharga 10.000 US dollar ya. Jadi apakah Bitcoin ini memang akan turun di 10.000 ya, kita wait and see terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi dalam tweet baru-baru ini mantan CEO BitMEX Arthur Hayes mengatakan bahwa dia siap membeli di level 10.000. Seperti yang dilaporkan oleh Today, dengan cepat memperkirakan harga BTC akan jatuh ke 15.000 pada 8 November dan saat itu kripto terbesar berpindah dengan di atas 19.000. Kemudian jatuh di 15.6, level terendah sejak November 2020, teman-teman. Dan Fundraset baru-baru ini memperkirakan perkiraan serupa memprediksi bahwa kripto terbesar di dunia dapat turun kembali ke wilayah 4 digit dan akan menandai penurunan lebih dari 85% rekor tertinggi yang sejalan dengan penurunan puncak ke palung sebelumnya. Jadi para pemimpin industri juga menyembunyikan alam tentang ruang kripto krisis yang sedang berlangsung. Pekan lalu CEO Binance Changpeng Zhou baru-baru ini memperingatkan bahwa kripto mungkin mengalami krisis keuangan 2008 versinya sendiri ya, teman-teman. Jadi pada hari Selasa, Yuzo Kano, CEO Bitflyer, pertukaran mata uang kripto utama Jepang, ya, meramalkan bahwa lebih banyak bisnis mata uang kripto akan mengalami kebangkrutan dan menyalurkan sentimen Zhou. Kano berpendapat bahwa kejatuhan bursa FTX adalah momen lehman industri. Setelah mengambil nafas pada hari Selasa, Bitcoin memperpanjang kerugian pada hari Rabu ketika lengan memberi pinjaman dari perusahaan kripto Genesis tiba-tiba menangguhkan penarikan. Jadi pada saat pers ini BTC diperdagangkan di 16.400 di bursa Bitstamp dan indeks pasar saham Amerika turun lebih rendah pada hari Rabu. Dengan Nasdaq 100 yang pada teknologi turun lebih dari 1%, teman-teman. Oke, jadi seperti itu dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.